Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Alkindi, NPM 22120111313. Saya akan menjawab pertanyaan untuk UAS Hukum Islam. Pertanyaan yang pertama, status hukum menikah dalam Islam. Status hukum menikah dalam Islam adalah sah dan diakui sebagai ikatan yang dibangun atas dasar perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita. Hal ini melibatkan persetujuan kedua belah pihak yang dilakukan di hadapan saksi yang sah menurut syariat Islam. Contohnya, seseorang yang telah menikah secara sah dengan perjanjian tertentu dan memiliki tanggung jawab untuk saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Kemudian pertanyaan yang kedua, cara memperoleh hak milik menurut hukum Islam. Hak milik dalam hukum Islam dapat diperoleh melalui beberapa cara, antara lain yang pertama, pembelian. Hak milik dapat diperoleh melalui transaksi jual beli yang sah menurut syariat Islam. Yang kedua, warisan. Seseorang dapat memperoleh hak milik dari harta peninggalan anggota keluarga yang meninggal sesuai dengan ketentuan warisan dalam Islam. Yang ketiga, pemberian atau hibah. Hak milik dapat diberikan secara sukarela oleh pemilik kepada penerima sebagai hibah. Dan yang keempat, pengambilan atau penaklukan. Hak milik juga bisa diperoleh melalui penaklukan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun sebelumnya dan diperoleh dengan cara yang tidak melanggar hukum Islam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam. Aktivitas ekonomi dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Tujuan tersebut meliputi yang pertama, redistribusi kekayaan, yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah. Terdapat upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara kaya dan yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, mencegah kekikiran dan keegoisan. Memberikan peringatan agar individu tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan bersama dan kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga, pemberdayaan ekonomi. Mendorong aktivitas ekonomi yang adil, halal, dan tidak merugikan pihak lain, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hukum perikatan dalam Islam. Hukum perikatan dalam Islam mengacu pada kewajiban dan perjanjian yang diatur dalam syariat. Ini mencakup segala bentuk kontrak atau perjanjian yang sah antara pihak-pihak yang terlibat, yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kemudian pertanyaan yang terakhir, hukum perceraian menurut Islam. Perceraian dalam Islam diizinkan sebagai opsi terakhir jika segala upaya rekonsiliasi telah gagal. Proses perceraian harus sesuai dengan prosedur syariat yang telah ditetapkan. Beberapa poin penting dalam hukum perceraian dalam Islam yaitu yang pertama adalah talak atau perceraian. Dalam Islam, suami memiliki hak untuk memberikan talak atau perceraian kepada istri. Hal ini juga harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, prosedur yang jelas, dan perhatian terhadap keadaan yang memungkinkan rekonsiliasi. Kemudian iddah atau masa tunggu. Setelah talak diberikan, istri harus menjalankan masa iddah, yaitu masa tunggu untuk mengetahui apakah ia hamil atau tidak, serta memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi. Kemudian khulu, perceraian atas permintaan istri. Istri juga memiliki hak untuk meminta perceraian dengan syarat dan ketentuan yang tertentu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.